Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalam ala nabiyil mursalin imamil muttaqin sayyidil muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Asbahna wa asbahal lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabban wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Alhamdulillah, syukurlah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat yang lain yang Allah anugerahkan kepada kita hingga hari ini di pagi yang cerah insyaallah, di pagi yang mulia dan juga pagi yang penuh berkah. Allahumma barik ummati fi kuriha, kalau dalam hadis seperti gitu ya. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Mudah-mudahan ini bagian daripada ya, cara kita untuk meraih keberkahan dan juga sarana Allah yang disediakan untuk kita senantiasa mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjadi hamba yang nantiasa diberkahi atau juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan, kita hadiahkan dan juga tentunya kita jadikan selalu agar kita bisa menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh Rasul, atau kita membalas kerinduan Rasul dengan kita menyampaikan Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah, dan juga tentunya selain itu mengikuti, meneladani, menjadikan apa yang beliau ajarkan sebagai landasan hidup kita sehari-hari, sehingga rindunya beliau tidak bertepuk sebelah tangan, tapi kita pun menyambut kerinduan beliau dengan melaksanakan segala sesuatu yang sudah beliau sampaikan. Dan tentunya itu semua bagian daripada kebaikan untuk kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah. Hadirin wa hadirat, Bapak dan Ibu kalian dimakan Allah. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan baik ya. Saya ingin menyapa semuanya dari yang hadir ya, pada saat ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian yang hadir, Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, berikan kemampuan untuk bisa menjadikan diri ini selalu taat dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sisi lain juga mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat zahir maupun nikmat batin. Nikmat zahir mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita pintu rezeki, pintu nikmat yang ingin dan bisa kita jadikan ya, untuk ya, memenuhi hajat hidup kita, baik untuk diri, untuk keluarga, dan juga untuk hal-hal yang lainnya. Karena kalau Allah sudah buka pintu rezeki, pintu rahmatnya, siapapun yang ingin menghalangi, siapapun yang ingin menahan tidak akan bisa, tidak akan sanggup melakukannya. Dalam surat Fatir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsika lahu wa ma yumsik fala mursila lahu
Jadi kalau Allah sudah buka rahmatnya, kalau Allah sudah buka rezekinya untuk setiap hamba, maka siapapun tidak akan bisa untuk menahan atau juga untuk mengambilnya. Kalau sudah ditentukan, misalkan si fulan mendapatkan rezeki hari ini, si fulan akan mendapatkan limpahan rahmatnya dan juga limpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang bentuknya zahir. Maka siapapun yang ingin menghalangnya, untuk menahannya atau mengambil, tidak akan bisa. Karena Allah sudah buka baginya, Allah sudah tentukan untuknya. Meskipun ya orang bersusah payah, kerja keras, tidak akan sanggup dia melakukan hal itu, karena Allah sudah memberikan kepadanya izin untuk mendapatkan hal tersebut. Sebaliknya dengan demikian, kalau emang Allah sudah tahan, Allah tidak buka, ya siapapun yang ingin memberikan tidak akan bisa sampai. Ya mudah-mudahan dan lagi kita tetap berharap ya, optimis ya, pada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ya, karena orang beriman adalah orang yang selalu memiliki sifat optimis ya, bukan pesimis ya. Apapun yang kita hadapi sekarang ini kita optimis, kelak Allah Subhanahu wa taala akan membuka. Inna ma'al usri yusra, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Jangan takut dan jangan khawatir ya, karena hal ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ya, marilah kita senantiasa berharap ya, memohon dan sikap optimis bahwa Allah pasti akan memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan. Maksimalnya adalah kebaikan yang nanti akan kita peroleh di yaumil akhir, saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, dengan segala yang kita mohonkan. Kalaupun dunia menurut kita belum kita rasakan, kita dapatkan, tapi di akhirat sudah dinantikan, di akhirat sudah Allah sediakan. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita ya, apa yang sudah kita minta ya, dan menjadikan ibadah atau jadikan pahala, karena selalu kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini ya, kita akan melanjutkan tadabbur surat Al-Baqarah. Masih tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau dirunut menjadi kisah keteladanan yang ke-8 ya, dari rangkaian kisah Nabi Ibrahim yang menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Di mana pada kisah ini adalah tentang wasiat Nabi Ibrahim kepada anaknya dan juga Nabi Yakub sebagai cucunya ya, juga mengikuti apa yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim. Apa wasiatnya? Ya, nanti akan kita lihat ya, terkait dengan kepribadian yang harus dimiliki oleh setiap ya, anak dan cucunya. Dan tentunya ya, ini adalah bagian yang sangat baik ya untuk kita tiru dan kita jadikan sebagai teladan ya, dalam kehidupan kita, bagaimana caranya membimbing dan membina anak-anak sehingga nanti kelak mereka hidup besar menjadi hamba yang senantiasa komitmen dengan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 132 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Nah, ini sekali lagi juga menegaskan bahwa Ibrahim dan anak-anaknya itu adalah penganut ajaran Islam, bukan ajaran seperti yang dituduhkan atau juga diklaim oleh kelompok-kelompok tertentu. Maka Ibrahim Yahudiyah wala Nasraniyah,
tidaklah Nabi Ibrahim beragama Yahudi dan agama Nasrani. Anak-anaknya demikian. Mau Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Yakub, terus ke bawahnya juga, semuanya mereka adalah Muslim. Mereka beragama Islam, mengikuti apa yang telah diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Sehingga patutlah kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan ajaran Islam sejak dahulu kala, sejak Nabi Adam, dan dilanjutkan oleh para anbiya. Mereka juga menyampaikan ini kepada umatnya. Nah, jamaah sekalian, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali kalimatnya dengan wawassa biha Ibrahim, dan berwasiat Nabi Ibrahim dengan kata-kata kepada anak-anaknya. Kata wasiat sering kita dengar ya. Yang seringkali juga kata wasiat itu biasanya kalau orang menjelang akhir hayat, mau meninggal berwasiat. Dan biasanya wasiat dalam bentuk harta, finansial atau benda, atau juga mungkin wasiat untuk melaksanakan ya setelah meninggalnya orang yang berwasiat ya, sesuatu, apakah mungkin bayar utang atau juga ya membangun ya, apa yang diinginkan yang belum tercapai, atau melanjutkan kegiatan dan sebagainya. Nah, wasiat ini ketika ada maka wajib dilaksanakan oleh orang yang mendengar wasiat. Wajib dilaksanakan. Ketentuannya adalah bahwa seseorang ketika menyampaikan wasiat, maka setiap orang yang mendengarnya, terutama ahli warisnya, untuk melaksanakan wasiat itu apapun. Ya tentunya selama itu baik ya, selama itu adalah wasiat yang tidak melanggar syariat Allah. Ya kalau melanggar syariat nggak boleh ya, tentunya. Nah, wasiat itu sendiri adalah pesan. Ya. Kalau dalam bahasa secara bahasa itu kan, bahwa wasiat itu artinya pesan ya, atau penetapan atau perintah atau kewajiban yang banyak disebutkan dalam ayat-ayat atau juga syariat. Ini kalau kita lihat secara bahasa atau menurut Al-Quran ya, bahwa ada sekitar ya bisa dikatakan sampai 25 kali ya disebutkan kata-kata wasiat dalam Al-Quran. Misalkan bisa saja Al-Quran wasiat itu menjadi pesan ya, atau juga menjadi penetapan dan perintah, seperti dalam ayat yang kita bahas, wawassa biha Ibrahim. Jadi kalau diartikan bahwa wawas itu berarti Ibrahim berpesan, Ibrahim menetapkan, Ibrahim memerintah, bahkan dikatakan kewajiban, mewajibkan. Kalau dalam ketetapan yang lain ya itu dikatakan syariat. Kalau turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala wasiat kepada para nabi, maka wasiat itu adalah syariat yang harus dijalankan oleh para anbiya lalu disampaikan kepada kaumnya masing-masing. Nah, ini bagian daripada memang ketetapan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya ajarkan bagaimana seseorang menyampaikan wasiat kepada ahli warisnya atau kepada orang yang dekat, sehingga nanti setelah itu dilakukan atau dilaksanakan wasiat. Nah, biasanya memang seperti yang tadi saya sampaikan, wasiat itu di akhir hayat seorang, ketika orang akan sakaratul maut, atau juga mungkin dia sudah ada tanda-tanda akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, misalkan apakah mungkin dia menulis ya, atau dia hanya mengatakan sesuatu yang akhirnya nanti ketika ditemukan oleh ahli waris bahwa bapaknya atau orang tuanya atau keluarganya, salah satu dari keluarganya yang meninggal, menulis wasiat kepada yang mendapatkan atau kepada ahli waris. Nah, ketentuannya memang wasiat itu
eh, perintah ya yang harus dijalankan oleh yang menerima. Atau juga kalau masalah warisan itu kan. Nah ini juga sebenarnya kalau kita ingin membahas secara rinci tentang warisan itu, nanti apakah boleh kepada ahli waris terkait dengan harta yang diwasiatkan untuk dilaksanakan. Ya ada yang mengatakan ya sebenarnya wasiat ketika itu terkait dengan harta warisan atau nanti dituju kepada ahli waris, maka ini tidak perlu dilaksanakan ya. Karena kalau pembagian waris itu sudah ada bagiannya masing-masing ya. Ketika nanti ada wasiat ya misalkan ya yang meninggal misalkan seorang ayah ya, dan dia punya istri, punya anak. Ketika dibuat wasiat misalkan kalau saya meninggal maka anak yang pertama kasih bagiannya di situ ya, sudah saya serahkan gitu, atau ditetapkan gitu kan ya, terus anak kedua bagiannya di sini ya. Nah ini tidak tidak sesuai sebenarnya ya dengan apa yang nanti menjadi ketetapan warisan gitu kan, sehingga tidak perlu dilaksanakan karena masing-masing sudah mendapatkan warisan nanti ya, bagian masing-masing, sehingga tidak terjadi kecemburuan atau juga ketidakadilan ya. Apalagi misalkan ya akhirnya ya kayak anaknya yang paling besar atau anaknya yang paling sayang dikasih kan. Dan ini boleh tidak dilaksanakan karena hakikatnya itu wasiat yang kalau dalam hadis dikatakan la wasiyata liwarisin. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Jadi tidak perlu dilaksanakan kalau misalkan ada wasiat, karena dia melanggar syariat jadinya kan. Dia tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan bahwa setiap ahli waris pasti mendapatkan bagian masing-masing, maka bagilah dengan adil. Ya kecuali nanti kalau misalkan diwasiat untuk misalkan sebagian harta yang saya tinggalkan tolong diwakafkan ya, tolong diserahkan atau diberikan kepada misalkan masjid, pembangunan masjid ya. Biasanya itu dibolehkan 3/4 dari harta yang dimiliki, tidak boleh lebih dari 3/4 ya. Tidak boleh setengah ya, tidak boleh 2/3 ya. Dia bolehnya adalah 1/3 ya, 1/3 dari harta ya, 1/3. Nah kita kembali ya jadi ke situ ya, jadi bahasanya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam terkait dengan wasiat beliau kepada anaknya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Dan Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya dan juga diikuti oleh Nabi Yakub. Jadi kalau kita perhatikan ya bahwa anaknya Nabi Yakub sebenarnya nggak langsung yaitu Nabi Yakub. Yakub itu cucunya sudah ya. Tapi memang meskipun tidak diceritakan, yang berarti anaknya yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak melaksanakan apa yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim bapaknya, sehingga menular kepada cucunya yaitu Nabi Yakub. Nah, ini keberhasilan meskipun tidak disebutkan dalam ayat ini Nabi Ismail dan Nabi Ishak, tapi mencerminkan ya, bahwa keberhasilan pendidikan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya itu memang terjadi, ada gitu kan. Nah, buktinya mana? Nabi Yakub ya, Nabi Yakub yang hadir menjadi cucu, sehingga kata-kata Nabi Ibrahim itu dikenang oleh cucunya ya, bukan berarti tidak tidak ada peluang atau tidak ada peran anak dari Nabi Ibrahim, tapi ada di situ. Ya buktinya itu kan Nabi Yakub bisa mengetahui apa yang disampaikan oleh kakeknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim mewasiatkan, artinya memerintahkan, berpesan ya. Yang mana wasiat itu tidak mesti harta, tapi bagaimana caranya untuk bisa menjadi orang yang memiliki komitmen dengan keislaman, dengan ajaran Islam, dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala.
makanya diingatkan di situ ya, innallaha astafa lakumuddina, sesungguhnya Allah telah memilih kalian agama tertentu. Ini katakan innallaha astafa lakumuddina, sesungguhnya Allah telah memilih, memuliakan kalian dengan agama tertentu. Kata-kata tertentu dari mana? Ad-din. Ad-din itu dalam bahasa Arab disebutkan dengan alif lam ma'rifah. Ya, alif lam ma'rifah itu artinya ketentuan yang tidak umum, kecuali khusus. Ya. Kecuali kalau dikatakan innallaha astafa lakum dinan. Ya, dina. Kalau dina itu kan umum berarti. Jadi agama saja apa saja. Tapi di sini dikatakan dengan lakumuddina. Sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian agama, ya, agama Islam, ya. Apalagi dikuatkan pada kalimat setelahnya, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini agama yang memang Allah pilihkan untuk Nabi Ibrahim dan anak-anak serta cucunya adalah agama Islam. Dan inilah yang menjadi pesan akhir dari Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Nah, hakikatnya memang demikian yang seharusnya dilakukan oleh setiap insan. Ya, kita sebagai orang tua, ya, hendaknya senantiasa untuk mewasiatkan. Ya tentunya wasiat ini bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar wasiat ya di ujung disampaikan, tapi dibina, itu pembinaan yang senantiasa dilakukan oleh ya kepala keluarga, ya baik bapak atau ibu, ya, untuk mengajarkan anak-anaknya, menguatkan, mengukuhkan ya, ajaran Islam ke dalam diri anak-anaknya. Karena ya kalau di ujung dikatakan wasiat, tapi sebenarnya sejak awal tidak dibina, ya percuma. Ya. Nggak percuma juga sih sebenarnya, tapi kadang mungkin nggak bebekas itu kan, nggak masuk, itu nggak melekat jadinya. Orang cuma sebentar itu kan, ya. Nah itulah yang dikatakan. Nah apa sih sebenarnya dari kalimat yang ringkas, yang simpel atau ya yang singkat ini, ya Allah Subhanahu Wa Taala inginkan. Jadi di sini adalah maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan ya kalian, wahai anak-anakku, ya, dan memilih bagi kalian sebagai kasih sayang dan berlaku baik kepada kalian. Ya, dikatakan di situ kan innallaha astafa, innallaha, sesungguhnya Allah, ya Allah dengan kasih sayangnya, dengan kebaikannya memilih kalian. Karenanya kita bersyukur ya, kita dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, berkat ya Allah Subhanahu Wa Taala yang melimpahkan ya, kebaikannya untuk kita memiliki atau mendapatkan hidayah dalam bentuk ajaran Islam. Bersyukurlah ini yang terbaik. Kalau orang ada bangga dengan nikmat dunia, ya, berupa harta, berupa jabatan, kedudukan, apapun itu, ya, itu ya sifatnya nisbi kan, sebentar aja. Imma an yatukaha wa imma ya an yu'khadha minha, istilahnya kan. Apakah mungkin dengan harta atau juga dengan jabatan, kedudukan sebagainya itu dia nanti meninggalkannya, dia meninggalkan harta itu, dia meninggalkan jabatan itu, atau dia ditinggalkan oleh harta itu? Tergantung lah ya kan, ya mana yang duluan. Ya, kalau kita yang meninggalkan berarti harta masih ada, tapi kita sudah dipanggil Allah, sudah selesai, tidak ada lagi ya yang bisa dimiliki ya. Yang orang yang punya sudah habis, sudah tidak ada ya kan? Atau ya harta meninggalkan dia ya kan. Apakah mungkin dengan cara paksa dirampas, atau mungkin ya, sama Allah terdapat musibah seperti Qarun itu kan, hancur semuanya sebenarnya kalau hal Qarun kan. Fakosab Nabi wa bidarit ardo, ya, maka kami tenggelamkan Qarun dan juga hartanya ke dalam bumi. Nah jamaah sekalian rahmati Allah, ya sekali lagi bahwa ini kalimat yang sangat
yang mulia dan sangat lembut ya dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk penyampaian Nabi Ibrahim, innallaha astafa. Mustafa ya, 100% namanya Mustafa. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan rahmat dan juga keberkahan buat orang tua saya ya sudah panggil ya, berkat beliau, peran beliau dan juga ya ajaran beliau ya sampai hari ini kita bisa menikmati ajaran Islam, juga menikmati peninggalan beliau. Ya, mudah-mudahan ya, kita berdoakan Allah berikan rahmat kepada beliau, Allah angkat kuburnya, Allah ampuni dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan meninggalnya pun sangat mulia. Ini cerita tentang orang tua. Ya beliau meninggal setelah melaksanakan ibadah umroh, bahkan meninggal saat beliau dalam perjalanan pulang. Jadi Al-Mustafa, Rasulullah SAW juga dijuluki Al-Mustafa. Itu apa? Pilihan, ya, kemuliaan. Ya. Jadi Al-Mustafa itu artinya pilihan, sosok yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah pilih, itu berarti Allah sudah melimpahkan kebaikan untuknya. Ketika Allah pilih, berarti Allah sudah memberikan rahmatnya kepada dia. Ketika Allah pilih, berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia segala sesuatu yang lebih daripada yang lainnya. Karena Allah pilih. Apa yang Allah pilihkan? Ad-dina, agama, keyakinan, kepercayaan. Makanya tentunya yang benar kalau Allah pilihkan. Tidak mungkin Allah pilihkan sesuatu yang tidak benar. Pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk hamba-Nya yang terbaik. Tak mungkin Allah Subhanahu wa taala menentukan sesuatu yang tidak baik, yang tidak benar, atau yang mungkin menyengsarakan manusia. Nggak mungkin. Kita harus ya yakin betul bahwa apa yang Allah pilihkan pasti itu terbaik. Innallaha astafa lakum. Allah telah memilihkan kalian ad-dina, ini agama yang terbaik. Jangan sampai ikut-ikutan yang lain ya, mengatakan agama semua benar, janganlah fanatik terhadap agama. Ya, nggak benar. Ini kata-kata yang menandakan bahwa dirinya itu sebenarnya nggak yakin tentang agama dia. Dia Muslim, tapi berani mengatakan demikian. Ini menandakan bahwa dia cetek dalam agama. Dia berarti tidak meyakini bahwa Islam itu adalah ajaran paling benar, yang diridhoi, yang akan diterima oleh Allah, dan orang yang memeluk agama lain tidak akan diterima, tidak akan bermanfaat seluruh amalnya. Ya kan? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu. Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, maka tidak akan diterima seluruh amal. Inna dina itu Islam, orang itu lakukan Islam madinah, itu jelas sudah. Kenapa ada orang yang berani mengatakan gitu? Tidak lain karena kecepekan ya, ajaran Islam pada dirinya. Dia nggak yakin. Apalagi sampai ada yang ya, notabene sebagai pejabat, dia pejabat yang menggeluti ya, tentang agama, juga sering mengutip kalimat-kalimat yang ada dalam ya kitab lain itu kan. Ini kan masalah gitu kan, dia beragama Islam, sedang menjabat, tapi kutipan-kutipnya bukan Al-Quran, kutipan-kutipnya bukan ajaran yang dianutnya, justru agama lain. Ini kan menandakan dia tidak percaya dengan ajaran Islam, atau ingin menyampaikan bahwa dia adalah orang plural, ya, orang yang toleran, ya, sementara ya salah kaprah dalam melaksanakan hal itu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan tentang bagaimana teladannya Nabi Ibrahim. Beliau senantiasa memperhatikan akan pendidikan atau juga keyakinan dan agama untuk anak-anaknya. Innallaha astafa lakumuddina. Sesungguhnya Allah memilih kalian dengan belas kasihnya dan kebaikannya agama. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya, ini kan sebagai wasiat, kan? Wasiat berarti wahai kalian, ya, dengarkan wasiat ini dan laksanakanlah. Ya. Laksanakanlah apa yang sudah Allah tetapkan ini. Dan juga tunaikanlah syariat-syariatnya. Ya.
Jadi bukan sekedar wasiat yang didengar, tapi seharusnya memang harus dilaksanakan, gitu kan? Karena wasiat itu menjadi wajib. Ya, wasiat itu menjadi wajib untuk ditunaikan kepada yang mendengarnya, yang menjadi ahli warisnya, atau yang memang dia merupakan anak dari orang tersebut. Ya. Ini makanya cara ini ya, cara makna ya, tafsiran itu yang menurut dalam tafsir As-Sa'di itu disebutkan, saya dapatkan maknanya adalah bahwa katanya Allah telah menjadikan untuk kalian dan memilih kalian sebagai kasih sayang dan kebaikan kepada kalian berupa agama Islam, maka ya itu kan, maka tunaikanlah, maka laksanakanlah syariat-syariatnya, hiasilah diri kalian dengan akhlak-akhlak Islam hingga kalian senantiasa seperti itu, dan ya, janganlah sampai kalian tinggalkan ajaran Islam. Ini wasiat yang ya, disampaikan yang maknanya seperti itu. Jadi tunaikan, laksanakan, ya, hiasi. Ya, kita juga demikian ini kan. Boleh jadi kita akan mendapat wasiat oleh orang tua. Ya, janganlah anak-anakku tinggalkan Islam. Ya, jangan ya sekali-kali ya bermaksiat, atau juga jangan sekali-kali tinggalkan sholat, gitu kan? Ini wasiat. Ya mungkin seperti itu, nah, orang tua menyampaikan. Dan itu mungkin nanti anak-anak ya kalau sampai di akhir hayat sebelum meninggal, maka kita pakai wasiat seperti itu. Itu wasiat yang terbaik. Walaupun nanti ada harta, yaitu bagian daripada wasiat yang bisa dilaksanakan. Tapi sekali lagi seperti yang di awal tadi saya sampaikan, wasiat dari orang tua yang akan memberikan warisan itu bisa dialihkan atau tidak perlu dilaksanakan, karena nanti wasiat itu akan terjadi juga dalam warisan, kan? Maka lebih baik ya warisannya didahulukan daripada wasiat, kecuali kalau misalkan wasiatnya disampaikan untuk orang lain, ya, selama tidak lebih besar dari wasiatnya ya, setengah atau melebihi ya, dari sepertiga. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ujungnya akhirnya Allah katakan dalam wasiat Nabi Muhammad adalah fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati. Ini juga yang hari Jumat ya, kita juga mendengar bagi laki-laki terutama wasiat yang wajib disampaikan oleh seorang khatib. Apa itu? Ya, memerintahkan atau mewasiatkan untuk bertakwa. Ya. Bertakwa kepada Allah, yang intinya adalah janganlah sampai ya, dalam hidupnya ya, tidak bertakwa, atau nanti akhirnya akhir hayatnya dalam keadaan Islam. Makanya dalam ayat selalu dibacakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa kepada Allah yang orang beriman, jangan kalian mati, jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, tentunya kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun ini bukan sekadar kata, tapi adalah bagian daripada kalimat yang sebelumnya memiliki hubungan yang erat, gitu kan. Tadi innallaha astafa lakumud dina yang dimaknakan dengan tunaikan, laksanakan, hiasi, yang ketika itu sudah berada dalam diri sehari-hari, tertunaikan semua ajaran Islam dengan baik, ya, baik kata, perbuatan, ya, akhlak, ya, kepribadian sebagainya itu sudah menjadi ya corak hidupnya, warna hidupnya, maka ya setelah itu tidaklah dia ya mati ya kecuali keadaan Islam, kecuali dalam keadaan memiliki atau berpedoman dengan ajaran Islam. Karena orang yang biasanya ya, kalau biasanya kebaikan-kebaikan dilakukan, pasti dia husnul khotimah. Orang yang senantiasa melaksanakan syariat Allah, insya Allah ya Allah akan membimbing dia menuju akhir hayatnya dengan kebaikan pula. Tidak mungkin ya, syariat yang dilaksanakan setiap hari dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kewaduan, dengan penuh keyakinan yang mengikuti syariat Allah dan syariat Rasulullah SAW, pasti dia menjadi orang yang akhir hayatnya ya
yaitu adalah Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, lebih lanjut juga yang saya kutip ya dari tafsir As-Sa'di. Jadi beliau mengatakan bahwa tidaklah kematian itu mendatangi dirimu kecuali kalian masih berpedoman padanya, ya. Jadi wasiatnya kan begitu kan, janganlah kalian begini atau lakukanlah kalian begini kan, innallaha ta'ala itu laksanakan, tunaikan, hiasi, dan juga jangan sampai sekali lagi bergeser dari itu, karena barang siapa yang hidup dengan suatu ajaran, niscaya dia akan meninggal dengan ajaran tersebut. Yang berarti di sini kan ajaran Islam. Di sini kan berarti tentang bagaimana syariat Islam ya, dilakukan. Kalau dia tetap begitu, dia akan mendapatkan akhir hayatnya dengan hal tersebut. Dan barang siapa yang meninggal dengan suatu ajaran, niscaya dia akan dibangkitkan dengan ajaran tersebut. Jadi, kalau misalkan ya, seorang meninggal ya awal atau hidupnya itu ya, dalam perjalanan hidupnya syariat Islam dilaksanakan sehingga akhirnya meninggal dalam ajaran Islam ya, dan dia tidak dibangkitkan kecuali dengan bahwa setiap orang akan dibangkitkan sesuai dengan ya apa yang dia tunaikan, apa yang dia laksanakan ya. Nah, ini sungguh ya, ini merupakan kalimat yang sangat indah, kalimat yang baik ya, bagian daripada ajaran yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada anak dan cucunya, ya tentunya juga menjadi ajaran kita semua bahwa ya, saat kita berwasiat maka wasiatlah yang terbaik untuk dunia akhirat ya. Kalaupun mungkin ada yang dunianya ya alangkah baik juga, bagus juga ya kan, agar mereka juga tidak ditinggal dalam keadaan ya merana atau miskin atau melarat atau tidak berkecukupan ya. Dalam surat An-Nisa kan disebutkan wal yakhshal ladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khawfu 'alaihim falyattaqullah wa yaqul qawlan sadida. Hendaklah setiap orang khawatir kalau sampai meninggalkan generasi yang lemah ya. Jadi kan para ulama mengatakan generasi lemah itu bisa dua, lemah iman, lemah dari sisi fisik ya, atau dari sisi finansial ya. Jadi dua-duanya hendaknya juga disiapkan untuk tidak lemah ya. Yang terutama memang jangan sampai lemah iman ya. Auzubillah kalau sampai ditinggalkan dalam keadaan lemah iman sehingga nanti berakibat pada kelemahan yang lain ya. Biasanya kalau yang kuat imannya maka kelemahan-kelemahan lain akan hilang biasanya kan, karena dia yakin dengan Allah, dia akan bersungguh-sungguh untuk meningkatkan ya aktivitas dan kerjanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Allah membuka. Tapi kalau orang yang lemah ya iman ya sementara finansialnya kuat ya, ini bisa selamat atau bisa kuat, tapi lebih banyak enggak? Lebih banyak dia imannya menjadi lemah, tambah lemah, sementara kekayaannya mungkin bisa bertambah dan bertambah, tapi tidak menjadi kebaikan untuknya. Kalau ada mungkin dia punya teman atau sahabat yang baik, insya Allah akan menjadi baik. Tapi kalau enggak, ya, ini sama ya dengan saya lupa tadi mau menyebutkan kan, ya, bahwa dengan akhirnya dia ditinggalkan berupa harta, tapi tidak berupa iman, ya, maka dia akhirnya terjerumus ya ke lubang yang kemaksiatan dan banyak ya, dengan harta itu dia berpoya-poya. Tapi alangkah baiknya kalau misalkan bisa dua-duanya seimbang ya, kuat iman, kuat harta, kuat akidah, keyakinan, kuat juga finansial. Tapi kalaupun tidak ada, marilah kuatkan iman. Anaknya dikuatkan imannya, anaknya dikuatkan ya keyakinannya kepada Allah, sehingga dengan itu dia akan bergerak ya atas naungan atau di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bagian daripada kisah Nabi Ibrahim yang dia memberikan wasiat yang akhirnya dilaksanakan oleh anaknya yaitu Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Ya, kalau Nabi Ismail itu menurun menjadi generasi walaupun generasi tidak sebagai nabi ya, tapi generasi yang baik-baik terjaga sampai akhirnya menurun kepada Nabi Muhammad SAW.
Sementara Nabi Ishak yaitu kelihatan ya, terbentuknya keluarga yang soleh dan soleha, ya, maka di situ ada Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub 10 anak laki-lakinya dan juga tentunya dari keluarga beliau ada perempuannya, ya kan? Itu semuanya soleh-soleh, walaupun satu sisi ada yang tidak dan kurang itu kan, tapi kan itu tidak menjadi mayoritas ya. Memang ya di dalam kisahnya ada Nabi Yusuf ya dari keturunan Nabi Yakub yang dia memang ditetapkan oleh sebagai nabi kelak ya, tapi akhirnya ada usaha ya, dari saudara-saudara ingin membunuh, tapi kan mereka semua tidak sampai mengingkari Allah ya. Itu kemaksiatan yang dilakukan oleh mereka ya, oleh kebencian dan juga ketidaksukaan iri dengan saudaranya yang sudah ditetapkan oleh Allah sebagai nabi ya. Tapi ujungnya kan mereka hanya ya taubat ya dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah, dan ya semuanya adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran Islam. Lalu muncullah setelah itu para anbiya lain dari Bani Israel kan, dari Nabi Yakub kan. Dari Nabi Yakub itu banyak nabi-nabi, walaupun agak jauh-jauh kan. Ada Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Daud, Nabi Yunus ya, sampai pada Nabi Musa serta Nabi Isa alaihissalam. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dari pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan oleh Allah hidayah dan petunjuknya untuk selalu menerapkan dan menaikkan ya, menjalankan syariat Allah dan Islam, dan kita bisa sampaikan dan ditularkan kepada anak-anak baik yang masih kecil atau sudah dewasa untuk senantiasa mereka dalam ajaran Islam, dan akhirnya kita menutup hayat kita dengan Islam dan anak-anak pun mengikuti setelah itu dan menutup hayat mereka dengan keislaman dan ajaran yang memang sudah melekat pada diri mereka, tidak ditinggalkan, tidak diabaikan. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja. Aku qouli hada wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, silakan. Mungkin ada yang ingin bertanya. Saya mau nanya, Ustaz. Silakan. Ini masalah wasiat ya, Ustaz, terutama. Wasiat itu boleh bentuk dengan harta dan juga bentuk kata-kata atau perintah di luar harta gitu ya, Ustaz. Nah, contoh misalnya, kalau misalnya wasiat itu berupa kata-kata, misalnya gini, ketika seorang tua sebelum meninggal berkata kepada anaknya, nanti kalau aku meninggal tolong umrahkan ibu ya, misalnya gitu. Ketika ibunya meninggal, ini ahli warisnya anak-anaknya itu nggak ada yang mampu, Ustaz. Nah, ini gimana hukumnya? Yang itu yang pertama. Yang kedua, kalau masalah harta, wasiat masalah harta itu kan nggak boleh untuk keluarga, Ustaz ya. Itu di luar keluarga gitu kan, artinya untuk orang lain. Nah, gimana kalau misalnya gini, ketika orang tua itu punya harta, kemudian hartanya itu dibagi-bagikan pada anak-anaknya dengan niatan nanti kalau udah meninggal nggak ada keributan misalnya gitu. Nah, ini dibagi-bagikan ini dalam artian bukan wasiat tetapi hibah istilahnya gitu. Nah, yang tinggal sedikit itu istilahnya kan udah habis itu hibahnya gitu, karena udah dibagi-bagian, udah bagi rata gitu, sehingga harta warisnya itu habis istilahnya, jadi nggak ada warisan. Nah, ini gimana Ustaz hukumnya? Terima kasih, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Jadi yang pertama memang wasiat ya, bisa dekat dengan kata-kata ya, dari contohnya kalau misalkan wasiat agar mengumrohkan ibunya ya. Ya tentunya kan wasiat itu tetap harus dijalankan selama ada kemampuan tentunya kan. Ya kan, ya ini kan tidak serta-merta ketika orang mewasiatkan sesuatu lalu harus dilaksanakan ya. Kecuali kalau memang punya kemampuan gitu kan. Tapi kalau tidak mampu apa berbuat ya. Misalkan kalau nanti saya meninggal, tolong hajikan si ibu kamu kan. Tolong umrohkan, dari contoh kan umrohkan. Ya kalau yang mampu ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak mampu udah apa ya? Kan intinya kemampuannya ada nggak ya. Kalau tidak mampu ya Allah Maha tahu lah apa yang memang
dialami atau juga yang ada dalam kehidupan keluarga tersebut kondisinya kan. Artinya ya tetap harus dijalankan, punya niat ya, niatan untuk melaksanakan itu harus ada ya, niat. Kalau misalkan nanti Allah memberikan kecukupan ya, maka aku akan laksanakan wasiat orang tuaku yang dulu pernah memberikan wasiat kepadaku untuk mengumrohkan ibu, dan itu silakan gitu kan. Tapi kalau misalkan sampai akhirnya ya yang dibuat wasiat juga meninggal tidak terlaksana, ya nggak ada masalah karena kan tidak punya kemampuan. Umroh sendiri kan memang menjadi sunnah ya, walaupun nanti menjadi wajib ketika diwasiatkan, tapi kan pelaksanaan itu juga berdasarkan kemampuan karena dibutuh biaya yang banyak ya. Kalau sekarang mungkin minimal bisa 20 juta kan, sangat gitu. Nah yang kedua terkait dengan wasiat yang memang tadi disampaikan kan, wasiat memang nggak boleh untuk ahli waris ya. Tapi bagaimana kalau misalkan dibagi-bagi, nggak diwasiatkan, dibagi-bagi, ya itu terserah yang punya. Dia mau bagi-bagi, ya laku nggak apa-apa. Ya. Ya, itu kan sesuai dengan keinginan yang punya. Yang punya itu mau diapain? Ya. Selama di akhir hayat, udahlah daripada nanti ribut-ribut, ini saya bagi aja nih. Ya ini ada bidang tanah, ya ini saya bagi-bagi. Ya misalkan ada 1 hektar, gitu kan, anaknya ada 10, udah masing-masing dapat, ya kan, 10.000 kan, 10 meter itu kan, ya udah bagi-bagi rata, nggak apa-apa mau rata itu kan, diratain, itu kan berhak, yang punya berhak untuk membagi-bagi. Seperti saya atau seperti ibu mungkin kan, atau seperti jamaah lain punya uang, ya punya uang misalkan 1 miliar misalkan, udahlah sebelum saya meninggal saya bagi aja nih, ya saya bagi semua, ya kan namanya bagi-bagi sesuai dengan keinginan orang tua kan, sebanyak-banyak kan, bagi-bagi ya. Akhirnya ditinggal sedikit lah mungkin kan, sisanya mungkin sampai 100 juta misalkan, yang lain dibagi-bagi, nggak apa-apa sih, sisanya nanti baru yang diwariskan kalau misalkan sampai meninggal masih ada uang itu. Kenapa? Jadi Nggak tahu makanya bedanya wasiat dengan hibah begitu. Kalau wasiat memang disampaikan, tidak dilaksanakan kecuali satu orang itu tidak ada, pelaksanaan itu setelah meninggal. Tapi kalau bagi-bagi pelaksananya selama masih ada orang itu yang masih sehat dan sudah tahu mungkin rasanya lama dia akan ini meninggal itu kan, bener ketahuan kan, enggaknya deh kayaknya. jadi seperti itu boleh-boleh saja kalau untuk membuat dalam bentuknya hibah ya. Gak ada masalah itu tidak dilarang ya, karena itu sesuai dengan kemampuan yang punya, yang maunya itu mau diapain silahkan ya, nggak ada salah ya, nggak ada pelanggaran kalau untuk dalam bagi-bagi ya, mau dibagi rata ya, anak laki dan perempuan rata ya, atau yang perempuan lebih banyak daripada laki misalkan, atau mungkin dilihat ini yang sukses ya dibaginya cuma segini, sementara yang nggak sukses dibagi lebih besar, nggak masalah, namanya dibagi-bagi keinginan orang tua ya. Kita yang punya ya, kita yang punya harta. Kalau wasiat kan nggak boleh, kalau warisan harus sesuai dengan syariat, dengan 20/1 kan. Kalau itu mungkin beda ya. Ya, jazakallah Ustaz. Baik, ada yang lain? Baik, jika tidak ada, kita cukupkan ya. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian pada kesempatan yang mulia kali ini. Sekali lagi, contoh ya yang harus kita ikuti adalah berwasiat dengan kebaikan, terutama berwasiat untuk bertanggung dengan ajaran Islam ya, dengan ajaran yang sudah Allah limpahkan untuk kita, Allah pastikan dalam jiwa kita, agar anak juga ikut terpacu dalam jiwa mereka akan kebaikan-kebaikan, terutama akan ajaran Islam. Ini saja, maka setelah ini kembalilah kita berdoa kepada Allah Taala kita kesehatan dan juga Allah. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hasanah,
mufidah ya rabbana lakal hamd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma ij'alna minal muslimin, Allahumma ij'alna minal muttaqin, Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Allahumma inna sami'na munadiyan yunadi bi-an amina fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rifa'na wal tahya wal ta'un wal fitan wal mihan wa rabbana wa rabbana ya alamin. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wal jannah wa na'udzu bika min syarri nar. Allahumma ya Allah, ya Rahim, limpahkanlah rahmat-Mu kami, limpahkanlah rezeki kepada kami, berikanlah pintu rahmat-Mu, pintu rezeki-Mu dan ya Allah, berikanlah dan naungilah kami dengan kebaikan-Mu agar kami bisa bersatu dengan agama Islam, bersatu dengan cara Engkau ya Allah, dan mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan Islam, kami dan keluarga kami dan keadaan Rabbana Qulna anfusana wa istaghfir lana wa tarhamna lana mu'minin taqabbal minna salatana wa qiyamana wa du'ana wa sujudana wa taqabbal minna ya rahman ya rahim ya jalal wa ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillah alamin. Kita akhiri dengan doa hadis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Mohon izin Ustaz. Ya.